Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Ali Imran ayat 154-155. Di sini kita belajar beberapa hal penting. Ini masih bercerita tentang hikmah dari kekalahan perang Uhud, tapi banyak wisdom yang kita bisa ambil dari kisah itu. Yang pertama, kalau ada salah satu keluarga kita yang sakit, kemudian baru mau dibawa ke rumah sakit, katakan saja anak kita meninggal dunia. Sangat wajar kita sebagai orang tua menyalahkan diri kita dan bilang, aduh, kalau saja sempat dibawa ke dokter, sempat dibawa ke rumah sakit, tentu tidak akan terjadi. Ini akan kita dapatkan hikmahnya dari ayat ini, bahwa perkataan itu tidak betul. Yang kedua, dalam perang Uhud ada dua kelompok muslim. Satu, 100% niatnya hanya untuk Allah, membuktikan iman mereka. Kelompok yang kedua, ada sedikit niatan untuk mendapatkan dunia atau harta ghanimah. Nah, di sini kita akan belajar banyak bagaimana ceritanya ada golongan yang kedua ini dan apa akibatnya. Baik, kita akan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa anzala 'alaikum min ba'dil ghammi amanatan nu'asha yaghsha ta'ifatan minkum wa ta'ifatun qad ahammatuhum anfusuhum yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian setelah kamu ditimpa kesedihan dalam perang Uhud, dalam ayat sebelumnya dikabarkan teman-teman mereka ada yang syahid, kemudian pasukan yang hampir menang ini kalah, kemudian ada berita Rasulullah SAW wafat. Nah, setelah itu Allah menurunkan rasa aman kepada segolongan dari kalian berupa rasa kantuk. Segolongan saja. Golongan yang betul-betul niatnya pergi ke medan perang 100% hanya untuk Allah. 100% untuk membuktikan iman mereka. Nah, terus gimana nasib golongan yang berikutnya? Golongan yang lain sisanya? Nah, golongan yang sisanya itu mereka tetap dalam ketakutan, cemas tentang nasib mereka sendiri. Dan mereka menduga terhadap Allah dengan sangkaan orang jahiliyah. Apa sangkaan orang jahiliyah? Firman Allah berikutnya. Yaquluna hal lana minal amri min syai' qul innal amra kullahu lillah. Mereka berkata, adakah sesuatu yang bisa kita perbuat dalam urusan ini?
Dan para ahli tafsir ada beberapa pendapat mengartikan firman Allah yang ini. Yang pertama adalah ketika mereka mau pergi berperang, dalam Sirah Nabawiyah dibahas bahwa ada segolongan yang mengusulkan bahwa jangan perang di luar kota Madinah. Uhud adalah luar kota Madinah. Tapi kita perang di dalam kota saja. Jadi mereka berkata, coba kalau umpamanya dulu kita nggak pergi ke Uhud, kita perang di dalam kota saja. Nah, how do I wish? Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Pendapat kedua adalah, coba kalau kita nggak usah perang, kita di rumah saja. Tentu, segolongan kita tidak perlu mati. Sama kan seperti yang saya ceritakan sebelumnya. Anak sakit, meninggal dunia. Coba kalau kita sempat ke rumah sakit. Seperti itu. Maka Allah menyampaikan bahwa katakanlah sesungguhnya urusan itu seluruhnya milik Allah. Jadi Allah menyatakan bahwa jangan bilang seperti itu. Allah menyangkal sangkaan mereka. Semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah. Kalian mau perang di dalam kota, atau kalian nggak perang, kematian itu kalau sudah dituliskan untuk kalian, dia akan datang. Paham sampai ini? Yukhfuna fi anfusihim ma la yubduna lak. Mereka menyembunyikan di dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Jadi ada akidah ilmu agama yang perlu dibenarkan di dalam diri mereka. Itu kenapa Allah turunkan dalam firman-Nya. Yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kami urusan ini, maka kami tidak akan dibunuh di sini. Saya sudah menerangkan sebelumnya. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila mawdaji'ihim. Katakanlah, sekiranya kalian di dalam rumah kalian, niscaya orang-orang yang sudah Allah tetapkan mati terbunuh, mereka akan mati di tempat tidur mereka. Ini statement yang luar biasa dalam ilmu manusia dan takdir Allah. Kita sulit kan untuk paham? Manusia selalu berpikir, andai saja, andai saja, andai saja. Enggak, bukan andai saja, kematian itu akan datang. Apapun kondisimu, kalian akan datang, pergi, menjemput kematian itu. Faham? وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. Dan karena Allah hendak menguji apa yang ada di dada kalian, apa yang ada dalam hati kalian, apa yang ada dalam pemahaman atau ilmu kalian. Dan dia hendak membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Wallahu alimun bidatis sudur. Dan Allah
Maha mengetahui isi hati manusia. Jadi isi hati manusia yang buat manusia lain itu ghaib, buat Allah tidak ghaib. Allah tahu apa yang ada dalam hati kalian. Jelas sampai sini? Oke, saya lanjutkan ayat berikutnya 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama stazallahumus syaitanu biba'di ma kasabu. Sesungguhnya orang-orang yang mereka berpaling atau mundur atau lari pada hari peperangan bertemunya kedua pasukan, sesungguhnya syaitan telah menggelincirkan mereka sebab apa-apa yang mereka telah perbuat di masa lampau. Nah, ini lagi statement yang dahsyat. Jadi, orang-orang yang lari dari medan peperangan itu suatu dosa yang besar. Dan di sini Allah menyebabkan itu disebabkan setan telah menggelincirkan mereka, menarik satu kaki mereka. Setan berhasil untuk meyakinkan mereka. Bagaimana cara setan meyakinkan? Pasukan udah kalah nih, ngapain lagi kamu ada di situ? Nanti kamu mati loh. Seperti ayat sebelumnya. Terus yang kedua, Rasulullah SAW jenderal perang sudah terbunuh. Ngapain kalian bertahan? Nanti kalian mati loh. Seperti itu. Nah, tipu daya setan ini tidak bisa masuk ke dalam benak manusia, ke dalam hati manusia, sekiranya dia tidak melakukan kesalahan di masa lalu. Kita sering dengarkan bahwa pahala yang terbesar dari berbuat baik adalah kita bisa melakukan kebaikan lagi di masa depan. Begitu juga dengan kesalahan. Hukuman bagi kesalahan di masa lalu adalah kita jadi mudah untuk melakukan kesalahan di masa mendatang. Jadi semacam ada lubang yang setan bisa masuk. Hati manusia begitu ada dosa, dia menjadi hitam. Tambah dosa jadi hitam. Kalau sudah tertutup semuanya, ketika dia berbuat dosa, dia udah nggak rasa lagi itu berbuat dosa. Betul nggak teman-teman? Inilah statement dahsyat yang dibawa di ayat 155. Kalau kita berbuat dosa di masa lalu, kita tidak sempat taubat atau beristighfar atasnya, nanti percayalah ini akan membawa kita melakukan dosa yang lebih besar di masa mendatang. Selanjutnya, firman Allah, وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ. Dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Ini berita gembira buat para sahabat yang melakukan kesalahan di perang Uhud. Innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Jadi Allah terhadap suatu kesalahan, ketika kita bertaubat, Allah mudah saja mengampuni. Kemudian Allah Al-Halim, Allah Penyantun. Jadi ketika Allah membuat kita mengalami suatu hikmah, percayalah itu kalau ketika Allah membawa kita ke dalam suatu musibah,
percayalah di situ ada hikmah, ada pelajaran yang tujuannya untuk membuat kita lebih bijaksana, lebih hati-hati. Ini perang Uhud, kalian kalah sebab kalian ada kecintaan terhadap dunia dalam niat kalian. Tolong jangan diulang lagi. Selepas itu, pasukan muslim tidak terkalahkan karena mereka tahu kalau mereka berperang, mereka harus 100% niat yang tulus, 100% untuk membuktikan keimanan terhadap Allah. Pesan saya juga buat teman-teman yang dalam peperangan pribadi, maksudnya dalam musibah, dalam ujian Allah yang setiap orang pasti punya. Ketika kita berhadapan dengan itu semua, pastikan 100% bahwa kita menjalani ini untuk membuktikan iman kita kepada Allah. Hadapi dengan baik, patuhi ajaran-ajaran Allah, patuhi rambu-rambu yang Allah sudah berikan, niscaya semua kesabaran akan berbuah manis. Sama seperti pasukan muslim di perang Uhud. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.